Walaupun kita berada di rumah, hati kita tetap melekat di masjid. Insya Allah pada saatnya kita akan bisa menikmati beribadah di masjid sepuas-puasnya. Yang kedua, walau tidak berjabat tangan tetapi mengucapkan salam. Kedudukan mengucapkan salam itu lebih tinggi dibanding berjabat tangan. Kalau boleh dikatakan, lebih baik mengucap salam tidak berjabat tangan daripada berjabat tangan tapi tidak mengucapkan salam. Pada saatnya insya Allah kita bisa berjabat tangan dan mengucapkan salam, tentu saja bisa kita lakukan. Yang ketiga, jauh di mata, dekat di hati. Artinya bahwa walaupun kita tidak muwajahah, bertatap muka, walaupun kita tidak bertemu langsung jasmaniah, tetapi ruhaniyah kita dekat. Lebih baik dekat di hati walau jauh di badan daripada dekat di badan tetapi jauh di hati. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya mereka berkumpul, bertemu, tetapi hati mereka terpisah. Syukur bisa bertemu jasmaniah dan bertemu rohaniyah. Oleh karena itu, satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati adalah rohani kita, hati kita, iman kita. Betapapun kita tidak pernah bertemu dengan saudara seiman, kita sudah mendoakannya. Kenapa? Hatinya ketemu. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah Tuhan, ampunilah salah dosaku, salah dosa kedua orang tuaku, dan salah dosa saudara seimanku walaupun belum pernah bertemu. Oleh karena itu, inilah mengusahakan untuk tidak banyak berkerumun, tetapi hati kita dekat. Makanya bahasa yang kita kutip dari peribahasa, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu wajah, tetapi hati kita menyatu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, pergaulannya luas, tetapi jangan lupa nasib tetangga. Ma amana bi mambata syab'ana wa jaruhu jai'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak sempurna iman seseorang yang dia dalam keadaan kenyang tetapi tetangganya dalam keadaan lapar dan dia tahu. Ya kalau tidak tahu namanya tidak tahu, tapi dia tahu tetangganya lapar, tapi dia tidak peduli. Ma'ama nabi, dia termasuk yang tidak sempurna imannya. Oleh karena itu, betapa tingginya akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik, memuliakan tetangganya. Dalam situasi keadaan ekonomi yang belum menguntungkan karena dampak negatif dari COVID-19,
Sungguh kita bersyukur kepada Allah, ada lembaga amil zakat infak sedekah. Misalnya, apakah Basnas, apakah Lazismu, apakah Lazisnu, apakah bentuk-bentuk lain, yang itu dalam rangka untuk memperhatikan tetangga sekitar kita. Maka ada istilah, yang dimakmurkan jangan hanya masjidnya, tetapi jamaahnya. Jadi masjidnya makmur, jamaahnya juga makmur. Barangkali menjadi ikon masjid nasional, Masjid Jogokarian, yang senantiasa melaporkan dana kas masjidnya lebih sering nol daripada menumpuk. Jangan berbangga-bangga takmir masjid kalau mengumumkan dananya sekian ratus juta. Untuk apa menumpuk dana masjid kalau jamaahnya tidak makmur? Subhanallah, apalagi dalam situasi perekonomian yang sedang memprihatinkan. Boleh kita menjadi orang yang terkenal di luar rumah, di luar RT, RW, kelurahan, tetapi jangan lupa tetangganya. Maka ada gerakan tengok tetangga ke depan 1, 2, 3, tengok ke belakang 1, 2, 3, tengok ke kanan 1, 2, 3, tengok ke kiri 1, 2, 3. Tentu saja tetangga yang sedang dalam keprihatinan pun jangan malu-malu memperlihatkan atau mengajukan kebutuhannya. Kenapa? Wa ya'lamu bihi, dalam hadis itu disebutkan, dan dia tahu. Ya karena tidak tahu, maka orang kaya tidak salah. Maka yang kaya pun boleh meminta diberitahu. Mungkin kalau bahasa-bahasa yang mudah kita tangkap, kalau kita masuk rumah, bukan duduk tersenyum di ruang tamu, tetapi ditanyakan, apakah Anda di belakang punya beras untuk makan hari ini? Insya Allah bila demikian, betapapun kita dalam kesusahan, tetapi hati kita tetap lapang, dan insya Allah menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima dan terakhir, ia mempunyai posisi jabatan yang sangat tinggi di masyarakat, tetapi jangan lupa dia menjadi pejabat tinggi dalam keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan baik berkumpul dengan keluarga, tegakkan sholat taraweh di rumah. Bahkan sebagian para ulama secara masyhur dan kuat, karena dalam kondisi COVID-19, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah, sholat fardu di rumah. Tetapi juga jangan saling mengecek. Ada yang 1, 2, 3 orang setelah azan di teras masjid, dia lalu berjamaah 3 orang. Ya kalau hanya 3 kan tidak berkerumun. Ya biarlah, tidak usah kita sinis. Asal menjaga dengan baik, jaraknya renggang, pakai masker, cuci tangan, disinfektan. Lah karena dia kan seruannya kan azan tetap dikumandangkan, tetapi dia menggunakannya terasnya, atau mungkin TPQ-nya, atau mungkin ruang kantornya. Nah, itulah barangkali yang demikian itu, hendaklah tatkala ia berada di rumah, menyadari dia sebagai pemimpin keluarga, menjadi imam sholat dalam keluarga. Betapapun surat yang dibaca pendek-pendek, betapapun barangkali tidak sefasih ustadz-ustadz yang sudah biasa ngimami, asal dia kedudukannya pemimpin dalam keluarga,
Poin yang kelima ini kesempatan baik memperoleh khairon katsiron. Selama ini belum pernah menjadi imam bagi keluarganya. Dalam situasi begini, khairon katsiron, ambil kesempatan sebaik-baiknya menjadi imam betapapun bacaannya, suratnya belum banyak. Malah ada yang tersenyum sedikit, keluarga yang bapak atau yang jadi imam bacaannya pendek-pendek, malah sambil senyum, cepet bubar. Tetapi bukan itu yang dicari, sahnya, karena itu bisanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian para pendengar Dialog Ramadan. Mari bersama-sama kita bisa beribadah di rumah, hati kita melekat di masjid tempat ibadah. Yang kedua, ucapkan salam walau tidak berjabat tangan. Yang ketiga, jauh di mata, dekat di hati, walaupun tidak bertatap muka, tetapi bertatap hati. Yang keempat, iya kita terkenal di masyarakat luas, tetapi jangan lupa dengan tetangga yang membutuhkan. Yang kelima, dia menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa menjadi imam bagi keluarga, pemimpin bagi keluarga, teladan bagi keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata kita tetap harus berhati lapang betapapun dalam kesusahan, dan itu dalam hadis wa'lam anna fis sabri ala ma takrah khairon katsiron. Sabarlah dalam kesusahan itu ternyata mengandung kebaikan yang banyak. Pandai-pandailah mengelola dengan kreatif. Mekaten kirang langkung, mugi-mugi manfaat. Semoga kita saling melengkapi. Ya, baik pendengar, demikian tadi sedikit banyak pengantar dari narasumber kita, Dr. Anas Ahmad Kifni, dengan topik menarik, hati lapang betapapun dalam kesusahan ya. Anda bisa bertanya, kita beri kesempatan kepada 3 penelpon pertama ya Ustadz di 632336.